Halo, selamat datang kembali dalam kelas kimia. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang senyawa turunan alkana, yaitu senyawa ether. Salah satu senyawa turunan alkana yaitu senyawa ether. Okay, so in this video we're going to learn about alkane derivatives, especially about ether atau alkoksi alkana. Jadi senyawa turunan alkana ada banyak ya. Kita sudah belajar tentang alkohol, aldehida, dan ini video ketiga untuk senyawa turunan alkana, yaitu senyawa ether atau alkoksi alkana. Nah, kita akan melihat bagaimana cara pemberian nama atau tata nama pada senyawa turunan alkana, yaitu jenis ether. Gitu ya. Nah, langsung saja ya. Senyawa ether, senyawa turunan alkana jenis ether, itu adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi. Kalau diperhatikan di screen, gugus fungsinya itu adalah ROR aksen. Oke, di sini ada ROR aksen. R, kemudian ada OR aksen. Ini adalah bentuk atau struktur kimia dari senyawa ether atau senyawa alkoksi alkana. Oke, nah perhatikan bahwa R yang satu, R yang tidak ada pangkat aksennya, itu biasa kita sebut sebagai rantai alkoksi atau senyawa gugus alkoksi ya. Kemudian rantai atau R aksen itu kita sebut sebagai rantai alkana atau rantai utama. Gitu. Nah sementara yang di tengah sini, oksigen yang di tengah itu adalah fungsional group dari senyawa ether. Jadi oksigen yang di tengah itulah yang menandakan senyawa alkana ini adalah senyawa jenis ether. Oke? Nah, untuk penamaannya sendiri gimana? Penamaannya itu contohnya misalnya seperti ini ya. Namanya adalah alkoksi alkana berarti mengikuti dari nama tersebut. Berarti kita akan memberikan penamaan alkoksi, setelah itu diikuti penamaan alkana. Contohnya seperti ini ya. Contohnya adalah CH3 kemudian berikatan dengan O, kemudian berikatan dengan misalnya adalah CH2, CH2, sorry. Oke, CH2. Oke, berikatan dengan, oke sebentar ya, maaf, ini sedikit error nih. Oke, CH2 berikatan dengan CH3. Oke, nah bagaimana cara kita menentukan alkoksi dan yang mana alkananya? Karena kan tadi rumusnya adalah R aksen ya. Kalau berdasarkan urutan itu berarti yang di kanan selalu berarti yang alkoksi. Itu belum tentu juga ya. Nah, definisinya adalah senyawa alkoksi, gugus alkoksi adalah gugus alkana yang berikatan dengan O dengan jumlah C lebih sedikit. Oke, saya ulang ya. Gugus alkoksi ada rantai karbon rantai alkana yang berikatan dengan O dengan jumlah C, atom C yang lebih sedikit. Sementara alkana adalah rantai karbon yang berikatan dengan oksigen yang di tengah dengan rantai karbon yang lebih dengan jumlah C yang lebih banyak. Nah, contoh di samping, di depan di layar yang ditampilkan, senyawa yang ditampilkan di layar jenisnya itu adalah senyawa alkoksi alkana, namanya adalah metoksi etana. Oke, namanya adalah metoksi etana. Dari mana kita tahu namanya adalah metoksi etana? Pertama, tadi saya sudah bilang ya, penamaannya itu selalu disesuaikan dengan alkoksi. Nama alkoksinya apa? Setelah itu diikuti dengan nama alkananya apa. Nah, nama alkoksi itu adalah senyawa alkana yang akhiran ananya itu diganti menjadi oksi. Misalnya dari metana berubah menjadi metoksi, etana menjadi etoksi, propana jadi propoksi, butana jadi butoksi, dan seterusnya. Oke, jadi alkoksi namanya itu adalah nama alkana dari gugus tersebut diganti akhiran ananya berubah menjadi oksi. Kalau misalnya jumlah C-nya adalah 1, berarti kan nama alkananya kan seharusnya metana ya.
Tetapi karena dia berperan atau mengambil posisi sebagai alkoksi, maka namanya bukan lagi metana, tetapi metoksi. Kenapa di sini yang menjadi gugus alkoksinya itu adalah CH3? Ya karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan gugus yang berada di sebelah kanan. Gugus yang berada di sebelah kiri O, jumlah C-nya hanya ada 1, sementara yang berada di sebelah kanan O, jumlah C-nya ada 2. Sehingga yang berada di sebelah kanan karena jumlah C-nya lebih banyak akan berperan sebagai alkana, yang berada di sebelah kiri akan berperan sebagai alkoksi. Nah, alkoksi berarti kalau kita perhatikan jumlah C-nya ada 1, metana, seharusnya metana, tapi karena dia adalah alkoksi, maka berubah nama menjadi metoksi. Metoksinya dari mana? Dari sini. Kemudian alkananya tadi C-nya ada 2, berarti akan berubah nama menjadi tidak mengalami perubahan nama. Metananya dari mana? Dari alkananya C-nya sama dengan 2. Nah, supaya kita lebih mudah untuk mengingat, nah kita perhatikan peraturan untuk penamaannya ya. Nah, kita punya yang namanya adalah skala prioritas. Oke? Nah, perhatikan untuk senyawa ether atau senyawa alkoksi alkana, sebelum kita menentukan penomoran kita mulai dari mana, tahap pertama yang seharusnya kita lakukan itu adalah menentukan yang mana alkoksi, yang mana alkana. Yang mana alkoksi, yang mana alkana. Nah, penomoran itu kita akan lakukan pada rantai utamanya kita, berarti otomatis alkoksi ini kita tidak akan kasih penomoran jumlah C-nya 1 atau 2 atau berapa gitu ya. Tetapi fokus kepada senyawa, fokus kepada ikatan sebelah kiri atau ikatan alkananya gitu. Nah, untuk penomorannya prinsipnya sama. Senyawa turunan alkana itu selalu memprioritaskan gugus dari senyawa tersebut mendapatkan nomor paling kecil. Kalau kita lagi ngomongin tentang senyawa ether atau senyawa alkoksi alkana, yang mana gugus fungsinya itu adalah O yang di tengah, maka pastikan pada saat penomoran senyawa ether, O yang di tengah itu selalu mendapat penomoran paling kecil. Baru prioritas dari cabang jika ada. Oke? Kemudian untuk penamaannya itu kita mulai dari nomor dan nama alkoksinya apa. Posisi alkoksi ada di mana dan nama alkoksinya, setelah itu diikuti dengan nomor dan nama cabang. Kalau ada, setelah itu diikuti dengan nama dari rantai utamanya dengan catatan akhiran ana diganti menjadi akhiran oksi. Oke? Nah, aturan yang dijelaskan ini berdasarkan aturan IUPAC ya, standar internasional. Ada juga yang namanya aturan trivial. Trivial itu biasanya kita pakai akhirannya itu namanya ether. Nanti kita akan lihat contohnya di akhir video ya. Oke? Nah, kita lihat contoh untuk penamaannya. Nah, misalnya untuk contoh yang ditampilkan di layar, oke, pertama-tama kita harus mencari posisi alkoksi dan alkananya ada di mana. Alkoksi itu adalah yang memiliki jumlah C paling sedikit. Kalau kita perhatikan, berarti otomatis yang ini adalah alkoksi, yang sini adalah alkana. Kenapa? Karena yang di kiri jumlah C-nya lebih sedikit, cuma 1, sementara yang di kanan jumlah C-nya ada 3. Sehingga namanya apa? Namanya adalah, ini jangan diperhatikan ya, ini keliru. Sehingga namanya adalah, nama alkoksinya yaitu C-nya 1, berarti metana berubah menjadi metoksi. Metoksi. C ada 3 untuk alkana, berarti propan. Berarti namanya adalah metoksi propan. Oke? Contoh yang berikut. Nah, contoh yang berikut, nah bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Kalau kita perhatikan untuk senyawa ether yang ditampilkan di layar, kita akan memperoleh bahwa di sini di sebelah kirinya O jumlah C-nya ada 2 dan di sebelah kanan O juga jumlah C-nya ada 2. Lalu yang seperti ini bagaimana? Berarti tidak ada yang berperan sebagai alkoksi dong? Tidak. Ya, kalau kita punya pemikiran seperti itu berarti itu keliru. Oke? Kalau jumlah C di sebelah kiri dan kanan O sama-sama jumlahnya, misalnya di sini sama-sama 2, ya berarti salah satu berperan sebagai alkoksi. Gitu ya. Kita nggak perlu cari yang mana yang lebih kecil, yang mana yang lebih banyak. Oke? Nah, karena di sini tidak ada yang lebih kecil, berarti ya kita tentukan saja salah satu yang mana akan berperan sebagai alkoksi. Nah, karena di sini C-nya ada 2,
Berarti kita misalnya ini etana berarti berubah menjadi etoksi. Satunya lagi tetap sebagai etana, yaitu etana. Oke. Jadi namanya adalah etoksi etana. Pak, kalau saya bisa, kalau misalnya saya gunakan yang ini menjadi alkoksi, apakah boleh ya? Boleh, silakan. Jumlah C-nya sama, jadi tidak masalah. Oke, kecuali kalau seperti contoh sebelumnya, sebelah kiri lebih sedikit, kanan lebih banyak, berarti yang kiri adalah alkoksi, kanan adalah alkana. Tapi kalau bentuk seperti ini, kiri dan kanan jumlah C-nya sama, berarti salah satu kita tetapkan sebagai alkoksi. Gitu. Oke, nah kita coba lihat contoh yang seperti ini. Nah, kalau dari tadi kita lihat contoh, itu kayaknya belum ada penomoran ya. Gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, secara sekilas ini kayaknya mirip sama struktur dari metoksi propana yang kita gambarkan tadi ya. Secara sekilas bentuknya hampir mirip sama metoksi propana. Kenapa? Karena di kanan jumlah C-nya ada 3, di kiri jumlah C-nya 1. Betul, kedua senyawa ini sama-sama adalah metoksi propana. Tetapi untuk membedakan struktur kimianya makanya diperlukan yang namanya penomoran. Untuk memberitahu kita bahwa metoksi propana ini sebenarnya yang jenis yang mana gitu ya. Oke. Nah, untuk penomorannya mengikuti peraturan yang sudah kita tampilkan di slide sebelumnya, sudah kita pelajari di slide sebelumnya, yaitu kita posisikan gugus fungsi selalu mendapat penomoran terkecil. Gugus fungsi selalu mendapat penomoran terkecil, sehingga kita akan melakukan penomoran dari sini 1, 2, 3, atau sebaliknya ya, 1, 2, 3 juga sama. Oke, karena kebetulan jumlah C-nya ada 3. 1, 2, 3. Nah, yang ini harus diingat ya, kalau misalnya aldehida, kita selalu memulai penomoran dari gugus fungsinya, tetapi pada senyawa alkoksi alkana, penomoran itu tidak selalu dimulai dari gugus fungsi. Oke, sama dengan alkohol. Alkohol prioritasnya adalah OH mendapat penomoran terkecil sama dengan alkoksi. Tetapi kalau aldehida, penomoran selalu dimulai dari gugus fungsinya. Nah, harus hati-hati ya, jangan sampai keliru. Ingat, penomoran dimulai dari gugus fungsi, itu aldehida, tapi kalau alkohol dengan alkoksi alkana, penomoran selalu memprioritaskan gugus fungsinya mendapat nomor terkecil. Nah, berdasarkan struktur kimia yang kita punya dan penomoran yang kita punya, maka nama dari senyawa kimia kita ini adalah, kita tuliskan mulai dari nomor dan posisi alkoksinya ada di mana, yaitu di nomor 2. Berarti namanya itu adalah 2. Kemudian nama alkoksinya. Nama alkoksinya apa? Ini alkoksinya berarti metana berubah menjadi metoksi. Berarti 2 metoksi. Oke, nah selanjutnya adalah nomor dan posisi cabang. Apakah di rantai kita, rantai karbon kita ada cabang? Tidak ada, berarti kita tidak perlu menuliskan. Sehingga bagian situ kita skip, kita tidak perlu menuliskan nama dan nomor cabang karena tidak ada. Setelah itu diikuti dengan rantai utamanya, yaitu rantai propana. Kenapa propana? Karena jumlah C-nya ada 3. Nanti 2 metoksi propana. Nah, 2 metoksi propana. Kita kembali ke contoh yang tadi ya, di bagian sini. Karena kita punya bentuk yang lain untuk senyawa seperti ini, maka namanya itu wajib kita kasih penomoran. Tadi kita kelewat ya. Nah, nomornya itu adalah di sini 1, di sini 2, di sini 3, sehingga alkoksinya berikatan di atom karbon nomor berapa? 1. Sehingga nama yang paling tepat adalah 1 metoksi propana. Gitu. Biasanya kalau dituliskan metoksi propana juga ya, pasti kita akan memahami, oh ini maksudnya adalah 1 metoksi propana. Tetapi karena ada bentuk lainnya, wajib kita tuliskan 1 metoksi propana. Oke, kita coba lihat contoh yang lain. Oke, nah ini contoh terakhir ya, contoh yang sedikit lebih sulit ya. Oke. Bisa diperhatikan. Nah, sekarang kita perhatikan untuk contoh yang ada di layar. Bagaimana kalau strukturnya seperti ini? Strukturnya agak membingungkan ya. Yang mana yang akan menjadi alkoksi, yang mana menjadi alkana. Prinsipnya adalah ingat dari bentuk senyawa eter, yaitu R, kemudian di sini R dan di sini
R aksen. Gugus fungsi oksigen itu harus selalu berada di tengah. Artinya, kita mau putar pun, misalnya kita balik ya, misalnya bentuknya nggak seperti ini, misalnya seperti ini. R, kemudian di sini R, gitu ya. Terus ada R lagi di sini, rantai karbon gitu ya. Kemudian di sini ada R, gitu ya. Alkoksi dan alkananya yang mana? Yang berarti yang berikatan langsung dengan O, gitu ya. Yang di bawah akan berperan sebagai alkoksi, yang atas berperan sebagai alkana. Oke, jadi jangan sampai kita keliru ya, harus fokus dan hati-hati. Alkoksi alkana tidak selalu dituliskan R di kiri, R di kanan. Bisa juga R di bawah dan R di atas. Gitu ya, tergantung dari struktur kimianya seperti apa. Nah, untuk struktur kimia kita yang di depan, kita perhatikan bahwa gugus fungsi oksigen itu berada di sini. Oke? Sehingga untuk menentukan alkoksi dan alkana, yang kita perhatikan adalah bagian rantai karbon yang di bawah sini, bagian karbon yang di bawah dengan yang di atas. Nah, kira-kira yang mana yang lebih banyak jumlahnya ya? Kalau dari tampilan kita sudah jelas ya. Yang di atas ini jumlah C-nya lebih banyak, berarti akan berperan sebagai rantai utama. Akan berperan sebagai RU atau rantai utama. Sementara yang di bawah sini akan berperan sebagai rantai alkoksi. Oke? Gitu. Sehingga kalaupun kita memberikan penomoran, yang kita fokuskan itu adalah di rantai utamanya saja, ya. Oke. Nah, sekarang diperhatikan ya. Kita punya skala prioritas dalam memberikan penomoran untuk senyawa alkoksi alkana. Yang pertama dimulai dari prioritaskan gugus fungsi mendapat nomor terkecil, baru posisi cabang kalau misalnya ada cabang. Rantai utama kita kan ya pasti akan berada di atas sini ya. Oke, pasti akan berada di atas itu. Kenapa? Karena kita tadi sudah menetapkan kalau yang di atas itu adalah alkana. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah penomorannya itu kira-kira dari mana? Prinsipnya sama, cari rantai karbon yang paling banyak untuk menjadi rantai utama, oke, supaya kita bisa menentukan posisi cabang dan alkoksinya ada di mana. Nah, tapi di struktur kita kan bisa ada dua nih. Rantainya bisa dari sini atau rantainya bisa dari sini kemudian ke bawah. Lalu yang mana yang akan kita pilih? Kalau kita perhatikan, yang di atas ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Sementara untuk rantai karbon yang bentuknya kayak L terbalik itu, di sini ada 1, 2, 3, 4. Hanya 4 ya. Rantai karbonnya berarti yang kita gunakan adalah rantai karbon yang di atas karena jumlah C-nya lebih banyak. Nah, selanjutnya penomorannya bagaimana? Kita penomoran ada dua cara. Ada dua arah ya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, kita akan mengecek yang mana yang akan kita gunakan dengan cara kita buat kedua nomornya ya, kedua penomorannya, lalu kita akan melihat posisi alkoksinya ada di mana. Misalnya penomoran yang pertama, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, dan di sini 6. Oke? Cara penomoran yang kedua, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Nah, yang mana yang akan kita gunakan? Ingat saja prioritas kita ya. Prioritas kita adalah alkoksi berada di nomor yang paling kecil. Sehingga yang akan kita pilih adalah penomoran yang kedua. Oke? Nah, setelah kita mengetahui yang mana yang akan menjadi rantai utama kita tinggal menentukan nama, posisi alkoksi, nama, dan posisi cabang ada di mana. Itu. Oke, kita hapus dulu ya, supaya kita tidak bingung yang mana kita gunakan. Tadi penomoran kita berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, penamaannya seperti apa? Penamaannya dimulai dari nomor dan posisi alkoksi. Alkoksi kita yang ini namanya adalah metoksi ya, metoksi. Oke, nomor berapa? Berada di nomor 3. Berarti kita tuliskan di sini 3. Kemudian namanya adalah metoksi. 3 metoksi. Kemudian nomor dan posisi cabang. Nomornya ada di nomor 4. 3 metoksi. 4 nama cabangnya apa? Cabang metil. 3 metoksi.
4-metil, lalu diikuti dengan nama rantai utamanya yaitu C6 berarti heksana. Heksana. Oke, berarti untuk rantai alkoksi alkana, struktur kimia yang ada di layar namanya adalah 3-metoksi 4-metil heksana. Kita review lagi ya. Oke, angka 3 ini dari mana? Berasal dari posisi alkoksinya ada di mana? Posisi alkoksi. Metoksi ini dari mana? Ya karena alkoksi yang terikat itu adalah senyawa C1 atau metana, karena dia adalah alkoksi berubah menjadi metoksi. Nomor 4 ini berasal dari mana? Angka 4 ini berasal dari posisi cabangnya. Oke, posisi cabang. Oke, sementara metil ini karena cabang yang terikat itu adalah cabang metil. Heksana ini berasal dari mana? Karena rantai utama kita, rantai kita itu adalah rantai karbon dengan jumlahnya adalah, makanya adalah heksa. Oke? Oke, sebagai penutup, supaya kita tidak bingung dan lupa, kita akan review sedikit lagi ya untuk aturan penamaan dari senyawa alkoksi alkana ini. Selalu diingat bahwa dalam memberikan penomoran selalu menjadi prioritas itu adalah gugus fungsi. Tapi pertama-tama kita harus menentukan dulu yang mana yang menjadi alkana, yang mana menjadi alkoksi. Alkoksi adalah bagian yang jumlah C-nya lebih sedikit, alkana adalah bagian yang jumlah C-nya lebih banyak. Penulisan dimulai dari menuliskan nama dan posisi alkoksi terlebih dahulu. Setelah itu diikuti oleh nomor dan nama cabang. Setelah itu nama alkana. Nah, yang terakhir, tadi saya bilang ya bahwa cara yang kita gunakan ini itu adalah cara penamaan UPAC ya, standar internasional. Nah, ada cara penamaan lain yang kita sebut sebagai penamaan trivial. Penamaan trivial itu penamaan yang biasa kita gunakan secara komersil ya di kehidupan sehari-hari, atau mungkin yang bisa kita kenal kehidupan sehari-hari ya, kita nggak akan mungkin akan jarang mendapat nama UPAC kalau secara komersil di kehidupan sehari-hari ya, tetapi secara trivial kita mungkin tahu atau mungkin sudah pernah mendengar. Yaitu namanya itu adalah kita tuliskan dengan penulisan alkil ether. Oke. Caranya itu adalah menuliskan alkil ether. Nah, maksudnya gimana? Kedua senyawa ini yang tadinya kita pisahkan menjadi dua jenis, alkoksi dan alkana, dua-duanya itu sekarang kita sebut sebagai alkil. Yang di atas sini satunya adalah metana, berarti dia adalah metil. Ini adalah metil. Oke. Kemudian yang kedua C3 berarti dia adalah jenis senyawa propil. Nah, untuk penamaannya seperti apa? Mengikuti urutan abjad. M dengan P yang mana yang terlebih dahulu berarti dimulai dari M. Berarti namanya itu adalah metil propil, kemudian ether. Oke. Metil dari mana? Dari alkil yang satunya, ini sebelah kiri. Propil dari mana? Dari alkil yang sebelah kanan. Ether untuk menandai bahwa ini adalah senyawa ether. Oke, sekian pembelajaran kita untuk video kali ini. Semoga kalian bisa lebih ingat ya. Ini adalah video ketiga kita tentang senyawa turunan alkana. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.